Semua terjadi semenjak suamiku naik jabatan. Dia lebih sibuk dengan pekerjaannya. Pulangnya selalu malam. Anakku jadi jarang bermain dengan bapaknya. Karena kalau pagi bapaknya berangkat, anakku masih tidur. Kalau malam pas pulang, anakku sudah tidur. Untung selama ini ada bapak mertuaku yang selalu ngajak main anakku. Kebetulan rumahku dan bapak mertua tidak terlalu jauh. Kadang bapak yang main ke sini, kadang kita yang ke rumah bapak, tapi kebanyakan kita yang ke rumah bapak. Boleh dibilang hampir setiap hari kita ke sana. Anakku senang sekali kalau bermain dengan kakeknya. Mungkin karena bapaknya tidak bisa menemani, jadi kakeknya yang menjadi ganti. Bapak mertuaku usianya 50 tahun. Dia seorang duda. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena penyakit yang dideritanya. Tidak tahu kenapa, selama 1 minggu ini setiap hari pasti turun hujan. Jadi aku dan anakku tidak bisa ke tempat kakeknya. Anakku yang jadi kangen dengan kakeknya. Dia selalu menanyakan kakeknya terus. Dan kalau sudah begitu, aku video call bapak supaya anakku tidak rewel. Suatu hari sehabis maghrib, hujan begitu deras turun ke muka bumi ini. Aku dan anakku di rumah, sementara suamiku belum pulang. Saat aku lagi bermain dengan anakku, tiba-tiba pintu rumahku ada yang mengetuk. Aku pun bergegas ke depan untuk membukakan pintu. Ternyata bapak mertuaku yang datang. Pakaiannya basah kuyup kena air hujan yang begitu deras. Aku suruh bapak masuk rumah. Sementara aku ambil handuk dan bajunya suamiku untuk mengganti pakaian bapak yang basah kuyup itu. Anakku yang sudah 1 minggu tidak bertemu kakeknya langsung berlari kecil memeluk kakeknya. "Asik, kakek datang," kata anakku. Aku juga buatkan kopi kesukaan bapak untuk mengobati hawa yang dingin karena habis kehujanan. Setelahnya aku bersihkan kamar tidur yang kedua untuk bapakku. Tak lama kemudian, bapak masuk kamar yang sudah aku bersihkan, diikuti anakku. Mereka berdua main lagi di kamar itu. Suara anakku terdengar sangat bahagia. Namun setelah 1 jam berlalu, tak terdengar lagi suara anakku. Aku coba tengok, ternyata mereka berdua sudah tertidur. Karena anakku kalau tidur tidak bisa diam, aku pindahkan anakku ke kamar yang satunya atau ke kamarku, takut mengganggu kakeknya. Saat mengangkat anakku itu, tanpa sengaja tanganku menyentuh punya bapak mertuaku. Terasa besar dan keras. Bapak hanya diam dengan mata masih terpejam.
Setelahnya aku di kamar membayangkan punya bapak mertua yang begitu besar. Pikiranku kemana-mana sampai-sampai pikiran kotor itu muncul. Ya mau gimana lagi, karena memang suamiku selama ini tidak bisa memberiku kesenangan batin. Kecil dan loyo. Terdengar suara gelas jatuh dan pecah mengagetkanku. Aku bergegas ke dapur. Di dapur tidak ada apa-apa. Aku tengok ke kamar bapak. Ternyata suara itu dari kamar bapak. Gelasnya kesenggol saat dia mau minum. Aku bereskan pecahan gelas itu. "Suamimu belum pulang?" tanya bapak ke aku. "Belum pak, biasanya jam 9 malam," jawabku. "Wah, kasihan dong kamunya, punya istri kok ditinggal terus," kata bapak. "Ya mau gimana lagi pak, sudah kerjaannya begitu," jawabku. Kita pun malah asyik ngobrol di kamar itu. Sesekali aku lihat yang tadi aku singgol, sambil berharap ada kejadian mengejutkan. Bapak sesekali juga memandangku dengan tajam. Ternyata bapak juga punya keinginan yang sama dengan diriku. Mungkin karena sudah 5 tahun tidak begitu, jadinya pasti pengen dengan apa yang ada di hadapannya. Aku benar-benar sudah tidak tahan. Akhirnya aku dan bapak mertuaku melakukannya. Pisangnya besar sekali, tapi enak daripada yang kecil. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagiku. 1 jam kemudian suamiku pulang. Untung semua sudah selesai. Suamiku senang bapaknya ada di sini. Mereka berdua ngobrol sampai larut malam. Dan aku hanya di kamar sembari berharap kapan-kapan bisa dengan bapak lagi.